Bab 097. Pak Andika de kunaon. Teu aslina, teu di HP, centil pisan ih. Pak Andika ini kenapa? Tidak aslinya, tidak di HP, genit banget ih. Namun tak ayal juga apapun keinginan Andika pasti ia turut. Tapi sebelum itu, ia pun membalas pesan dari Andika tersebut. Buka baju jangan pak. Ponsel yang dipegang Andika pun jatuh saking kagetnya dengan jawaban tak terduga Wukandari dan kini Andika jadi perhatian seluruh para anggota rapat. Makasih. Sama-sama. Andika tersenyum tak enak menerima ponselnya yang jatuh di dekat kaki Ivanka yang kemudian diambilkan oleh gadis cantik nan modis itu. Sorry. Kini ia meminta maaf karena mengganggu acara rapat dengan ulahnya. Boril yang sedang menyampaikan presentasi di depan lalu melihat ke arah adiknya. Kita bisa lanjut. Ya. Andika ingin merutuki dirinya sendiri yang bisa-bisanya gugup di tengah ruang rapat seperti ini hanya karena pesan pertanyaan absurd si kembang desa nan judes namun bikin penasaran setengah mati itu. Namun Andika ingat berkirim pesan dengan Riani di tengah rapat penting seperti ini jelas bukan hal yang baik untuknya. Ia pun menyimpan ponselnya di atas meja rapat dan mensilensnya. Sementara di villa, pesan darinya hanya dibaca oleh Andika membuat Riani menggigit kukunya karena bingung. Teu dibales, jika budak i ambekan mun teu diturut. Tidak dibalas, seperti anak kecil saja yang marah kalau dituruti. Riani pun mencoba abai akan perintah Andika. Lah harus cepat karena akan ikut menjemput Fahri jam 10 nanti. Wandi memutuskan untuk meminjam mobil Avanza milik Restu. Tentu diizinkan dengan syarat Riani juga diajak jalan-jalan. Wandi pun setuju. Jadilah mereka akan berangkat siang nanti ke Jakarta setelah Riani membereskan villa milik tuannya. Namun Riani teringat kembali. Kalau anak kecil hanya menangis jika keinginannya tak diturut. Nah, ini. Pemilik kebun sang bos besar. Bisa gawat kan kalau dia marah. Gadis yang tak perawan lagi itu pun akhirnya memutuskan untuk memfoto dirinya sendiri yang sedang rebahan di atas ranjang. Tapi nanti malam bagaimana kalau Pak Andika menelepon lagi dan minta ia menyentuh dirinya lagi. Sedangkan Riani ingin ikut ke Jakarta untuk menjemput Fahri. Daripada nanti malam minta videoan lagi, mending sekalian aja atuhlah, Riani yang tak mau repot-repot harus melayani video call sang suami, berinisiatif membuat video dirinya sendiri yang sedang membuka pakaian lalu melakukan hal yang sama dengan yang diajarkan Andika seperti semalam. Seketika saja Riani terbayang malam di mana Andika menyentuhnya pertama kali atau saat di saung. Rasanya tentu berbeda ketika Andika sendiri yang melakukannya. Riani mencoba berpikir waras. Kenapa tiba-tiba ia jadi egois dengan ingin Andika yang ada di sini? Ia mengirim video itu pada Andika. Reaksi Andika. Rapat telah selesai. Bayu mengajak Andika bersama dengan Sony dan Ivanka untuk melihat resort yang akan mereka bangun di pantai. Tentu saja Andika tak bisa menolak. Ia pun ikut bersama. Berjalan santai di belakang, Andika berniat membalas pesan dari istrinya yang tak sempat ia kirimkan tadi. Namun alangkah terkejutnya Andika ketika ia mendapati kiriman video dari Riani si jutek yang setiap ucapan dan tindakannya tak pernah ia duga itu. Dan hampir saja kedua bola mata Andika melompat keluar saat melihat video yang baru berjalan 2 detik itu menampilkan Riani yang membuka kancing kemejanya satu persatu. Riani. Gila. Andika. Bayu, Sony dan Ivanka yang sudah masuk ke dalam lift memanggil Andika yang masih berdiri terpaku. Ayolah cepat Andika. Makin siang ini. Panggil Bayu.
Andika menyeka keringat di keningnya lalu berlari menuju lift sambil mematikan video. Dan menyimpan ponselnya di saku. Wait papa. Andika pun segera masuk ke dalam lift bergabung bersama yang lain untuk turun ke lantai bawah. Pria tampan bertubuh tinggi kekar itu berusaha menetralkan nafasnya yang naik turun dan keringat yang entah kenapa mulai banyak bercucuran. "Are you okay?" tanya Ivanka pada Andika. "Ah, I'm good." Ivanka mengambil tisu dari dalam tasnya lalu memberikan pada Andika. "Ini, kamu keringatan." "Oh, thanks." Andika mengambil tisu yang diberikan oleh Ivanka dan mulai milap dahi hingga ke tengkuknya sambil berkali-kali mengumpat dalam hati akan kenakalan bule desa pemetik de itu. Sony dan Bayu yang melihatnya dari pantulan dinding lift pun mulai berkomentar. "Putra bungsu Anda mirip sekali sama Anda waktu muda Pak Bayu, suka keringatan kalau bertemu dengan Bu Cindy." "Maklum ya, Bu Cindy paling cantik di kampus waktu itu." Bayu tertawa mendengarnya. Mereka memang pernah mengenyam pendidikan yang sama di Jerman namun lama tak bertemu setelah merintis bisnis masing-masing. Pak Sony masih ingat aja. Romantis di zamannya. Nak Andika nih persis papanya waktu lihat gadis cantik. Suka salah tingkah begini. Dad please. Ivanka mendadak jadi malu hingga wajahnya memerah sampai kuping. Digoda jika Andika salah tingkah karenanya tentu membuat kebanggaan tersendiri baginya. Siapa yang merasa spesial jika begitu? Sementara Andika tak mendengarkan apa yang dibicarakan oleh orang di sekelilingnya. Ia malah ingin cepat pulang dan menonton video full istrinya tersebut. Apakah hanya sampai buka kemeja atau buka-buka yang lain? Bukan apa-apa. Andika hanya ingin memastikan apa motif di balik Riani yang mengirimkan video tersebut. Apakah ada orang lain atau hanya Riani sendiri? Lagi pula si Riani ini polos, bodoh atau bagaimana? Lah tidak takut apa kalau Andika menyebarluaskannya. Mereka pun sampai di resort dengan spot tempat yang cocok dibangun. Resort yang di sebelah sana milik keluarga Alexander. Tunjuk Bayu pada sebuah hotel besar yang menyediakan fasilitas yang mewah di dalamnya. Oh ya. Apa termasuk menyediakan trip ke luar negeri juga? Kita bisa ikuti cara kerja hotel itu Pak Bayu. Apa ada jual beli ya juga? Tanya Sony. Saya kurang paham bagaimana sistemnya bekerja. Tapi Boril pernah membeli salah satu kapal pesiarnya untuk hadiah istrinya. Sony dan Ivanka cukup terkejut dengan fakta itu. Terlebih Andika. Ja ingat Aprilia pernah pergi bersama Boril ke Singapura melalui hotel ini. Yang dibantu oleh Alexander. Ia pun menggelengkan kepalanya. Mencoba menepis bayangan-bayangan itu. Pak Boril ternyata sangat romantis sama istrinya ya. Saya sering lihat mereka cukup jadi pembicaraan di medsos. Ucap Ivanka memuji putra pertama Bayu tersebut. Bayu tersenyum karenanya. Butuh perjuangan untuk seperti itu. Right Andika? Bayu menyentuh bahu Andika membuat Andika sedikit tersentak. La menundukkan kepalanya lalu mengangguk. Mari kita lihat-lihat lagi. Ajak Bayu pada Sony meninggalkan Ivanka dan Andika di belakang. Aku lapar deh mas. Andika menoleh pada Ivanka di sampingnya yang kini tersenyum manis. Ah, ayo kita cari makan dulu. Ivanka senang sekali ternyata Andika orangnya pengertian. Bahkan Andika berjalan menemui ayahnya dan Pak Sony untuk mengajak makan bersama. Pernah merayakan ulang tahun. Apa momen yang ditunggu setelah pesta? Buka kado pastinya. Bak anak kecil yang tak sabar buka kado setelah tamu pulang, itulah Andika Dilan Rohichan sekarang.
Sumpah demi apapun ia senang berbisnis bahkan jika sudah mengenai bidang yang ia kuasai Andika sanggup meeting dengan klien sampai malam hari dan bekerja full time. Tapi tidak untuk kali ini. Ja ingin cepat-cepat Pak Sony dan Ivanka menyudahi pertemuan mereka agar ia cepat membuka kado dari istrinya tersebut. Mengunci rapat pintu kamar setelah pulang dan menolak ajakan makan malam bersama Angelina Jolie, Andika langsung naik ke atas ranjang setelah membuka jas dan sepatunya. Video pun ia buka. Dia pria dewasa. Tak terhitung berapa banyak film serta situs dewasa yang ia lihat namun tak ada yang bisa menandingi bagusnya film yang dibuat Riani. Lan, kamu gak bakat jadi porn star. Mukamu datar banget. Kesal dengan ekspresi datar Riani di video, The Crazy Andika pun menelepon sang istri. Satu panggilan terlewat. Mustahil Riani tertidurkan. Ini baru jam 8 malam. Dua panggilan terlewat. Hingga pada panggilan kelima, tetap tersambung. Andika membuka dasinya dengan kasar lalu membuangnya asal. Kemana dia? Geram Andika. Ia tak mau ditolak apalagi ia tahu Riani pasti belum tidur karena info dari terakhir dilihat adalah 2 menit yang lalu. Wanna play with me my little wife? Kok gak diangkat Neng? Riani tersenyum lalu menggelengkan kepalanya. Dari pacarnya ya? Teh. Enggak, bukan. Terus kunaon gak diangkat? G apa-apa Yang nagih itu mah nanti juga capek sendiri. Fahri tersenyum melihat Riani yang selalu malu-malu jika menjawab pertanyaannya. Momen ini sangat dinantikan Riani. Ia tak ingin apapun mengganggu kebersamaannya dengan Fahri. Lama gak ketemu kamu makin dewasa Neng, masa? Perasaan Fahri aja kali. Keduanya mengobrol di teras depan kos-kosan Fahri selagi Wandi dan Fitri beristirahat di dalam. Mereka baru sampai 1 jam yang lalu dari Pengalengan untuk menjemput Fahri. Tapi karena hari sudah malam, mereka memutuskan pulang besok saja. Menginap dulu 1 malam di sini. Banyak sekali kata yang ingin Fahri ungkapkan pada Riani yang sebenarnya tak ingin dia anggap seperti adik sendiri itu. Oh iya, punya hadiah buat kamu. Fahri mengambil sesuatu dari saku kemejanya. Yang ternyata sebuah kalung silver dengan liontin berbentuk hati. Teh jangan repot-repot yang wisuda masa Riani yang dapat kado. Lihat ini waktu jalan-jalan nonton ke mall kemarin. Pengennya Neng ikut tapi pikir beliin kamu oleh-oleh aja. Fahri membuka kaitan kalung itu lalu berdiri dan memakaikannya di leher Riani. Setelah selesailah berjongkok di samping tempat duduk Riani dan memandang gadis cantik itu dengan penuh kasih. Suka? Riani tak menjawab. Lah tersenyum haru. Netra biru terangnya nampak berkaca-kaca. Sungguh ia menyukai momen ini. Ja tahu apa yang terasa di antara mereka berdua lebih dari kasih sayang antara adik dan kakak. Namun mereka bisa apa? Riani terus memperhatikan liontin itu yang terlihat sangat indah. Mahal iya. Fahri terkekeh. Murah Neng? Karena yang pakai kamu, jadi kelihatan mahal. Pipi Riani yang memang merah, jadi makin merona mendengar pujian dari Fahri. Melihat gadisnya terlihat sangat bahagia, Fahri mengulurkan tangan ingin membelai surai lembut berwarna coklat itu. Namun sentuhannya terhenti di udara. Fahri mengurungkan niatnya dan menurunkan lagi tangannya. Makasih ya Ilya, tidur Gi. Gak biasa tidur malam kan? Di kamar aja sama Mami. Biar sama Bapak di luar. Besok pagi-pagi kan kita pulang. Riani lalu menganggukkan kepalanya. Ia memang lelah setelah setengah hari perjalanan jauh dari Pengalengan ke Jakarta.
Keduanya akan masuk ke dalam kosan yang lumayan sempit jika untuk satu keluarga itu. Saat baru sampai pintu, terdengar suara Wandi bicara dengan nada panik dan Fitri yang tak kalah histerisnya. "Ya ampun Kang. Bapak, Mami. Kenapa?" Fahri berlari menghampiri Fitri yang kini menangis sementara Wandi masih menelepon seseorang. "Kumaha 77. Gimana CARITANYA bisa KABAKARAN?" teriak Wandi pada orang di seberang sana. Riani dan Fahri pun terkesiap kaget. "Kebakaran. Warung A. Warung kita kebakaran," ucap Fitri sambil menangis. Mata pencahariannya satu-satunya pun habis terbakar api. "Kenapa bisa kebakaran?" "Gak tahu ah, Mami gak tahu." Riani dan Fahri pun bergantian menenangkan kedua orang tua mereka yang sangat syok dengan berita mengejutkan ini. Ponsel yang berada di saku celananya pun berdering menandakan ada panggilan masuk. Riani segera melihatnya dan itu dari Restu. Dia bangkit untuk berjalan menuju ruang depan rumah kosan agak menjauh agar tak terdengar suara tangis Fitri dan paniknya Wandi. "Halo Mang. Riani. Kamu bikin kesalahan naon?" Riani cukup terkejut mendengar suara Restu yang tak jauh bedanya dengan Wandi. "Kesalahan apa Mang? Kamu tahu? Warung kalian kebakaran." "Iya Mang. Ini baru aja Bapak dapat kabar." "Gara-gara naon atuh Mang?" "Aliran listrik bukan? Gara-gara kamu." "Kok? Gara-gara kamu gak angkat telepon dari Pak Andika. Dia nyuruh si Dwi sama si Agung buat bakar warung kalian." Riani membulatkan matanya. Lah memegangi dadanya yang sesak dan terkesima sampai tak bisa mengatakan apa-apa. Seburuk itukah dampak dari kemarahan suaminya? Hingga harus membakar warung tempat mata pencaharian mereka. Riani sengaja berjalan lebih menjauh dari kosannya untuk bertanya lebih lanjut pada Restu. "Coba Neng, inget-inget kamu bikin kesalahan apa?" Mamang kaget dapat telepon sama Pak Andika kalau dia udah bakar warungnya Kang Wandi. "Masa cuma gara-gara kamu gak angkat telepon sebegitu maraknya?" Riani sendiri merasa aneh. Atau mungkin karena Andika marah ia membuat video. Tak terasa ia mulai menggigiti ujung kukunya sendiri. "Emang Mamang bilang apa sama Pak Andika? Tadi pas kira-kira jam 7-an Pak Andika nelpon Mamang. Nanyain kamu kenapa gak angkat telpon." "Ya, Mamang jawab aja kamu mungkin lagi di jalan atau ketiduran karena capek baru sampai di Jakarta." Netra biru terang itu membola mendengar jawaban Wandi. "Mamang bilang Riani di Jakarta." Kamu gak bilang mau ke Jakarta?" "Enggak Mang. Gusti. Neangan pi panyakitan maneh Neng." "Ya Tuhan, cari penyakit kamu Neng." Kini Riani merasa dalam dilema dan ketakutan yang besar. Ia mengerti sekarang kenapa Andika marah padanya. Semata bukan karena ia yang tak mengangkat telepon tapi karena lah yang tak izin pada Andika untuk pergi ke Jakarta. "Mang, Mamang tahu gak alamat Pak Andika?" "Mana Mamang tahu?" jawab pria berdarah Belanda yang sama dengannya tersebut. Bahu Riani meluruh. Sayup-sayup ia mendengar suara Wandi dan Fitri yang sedang berduka karena warung tempat mata pencaharian mereka satu-satunya kini habis terbakar. Riani jadi semakin merasa bersalah. Kini ia paham Andika Dilan Rohichan bukan orang yang bisa ia kesampingkan bahkan demi Fahri sekalipun.